Untuk dapat orang seperti Jokowi yang tidak tahu malu, nekat, berani menghadapi segala hujatan tanpa merasa bersalah, itu mungkin perlu waktu 100-200 tahun sekali. Jadi kalau ke depan nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor apa lagi? Dikit-dikit ngimpor, hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Dan yang senang impor ini ya, bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor dan nggak bisa. Butuh waktu 100 hingga 200 tahun untuk mencari orang seperti Jokowi. Orang yang tak tahu malu, orang yang sering ingkar janji, dan orang yang tak merasa bersalah. Kata Profesor Dr. Rias Rasyid. Pendapat Rias Rasyid ini mewakili pendapat sebagian besar rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Para sobat, admin setuju dengan pendapat Prof. Rias Rasyid ini, di mana Jokowi adalah manusia langka, manusia yang sangat sulit ditemukan di Indonesia, bahkan memerlukan waktu 100 hingga 200 tahun untuk bisa menemukan pengganti Jokowi, untuk bisa menemukan presiden Indonesia seperti Jokowi. Langka para sobat, sangat langka. Profesor Rias Rasyid bahkan mengatakan, emang mudah mencari presiden Indonesia yang tak tahu malu. Sulit, son, sulit. Emang gampang mencari presiden Indonesia yang suka ingkar janji. Sulit. Dan apakah mudah mencari presiden Indonesia yang nggak punya malu? Basa Jawane iku rai gedek, susah, son, susah. Presiden di mana-mana termasuk di Indonesia pastinya punya rasa malu, pastinya malu, bahkan mengundurkan diri kalau ketahuan ingkar janji. Dan seorang presiden itu harus punya integritas, punya rasa malu, tidak seperti Jokowi ini, kata Profesor Dr. Rias Rasyid. susah loh dapat orang seperti Pak Jokowi ini. Ada orang yang bisa tahan, tidak malu gitu loh, tidak malu dan tidak takut gitu. Melakukan kesalahan di sana ingkar, di sini ingkar. Sangat susah loh mendapatkan orang seperti Jokowi, tak punya malu, tak takut melakukan kesalahan, ingkar sana, ingkar sini. Luar biasa para sobat. Profesor Rias Rasyid sampai bingung, kok ada ya seorang presiden negara Konoha sana nggak punya malu, bayangkan, dan tahan banget tuh dalam melakukan kesalahan. Itu tahan tuh, awet, salah awet, tapi nggak merasa kalau dia itu salah, kan aneh. Belum lagi suka ingkar janji. Waduh, kalau dihitung udah dijanji-janji kampanye, waduh. Sebagian besar janji-janji kampanye yang keluar dari mulut Jokowi hampir tidak direalisasi. Paling gampang saja, bagaimana Jokowi berjanji tidak akan impor beras. Ternyata belgedes. Kita baca saja salah satu media 22 Februari 2024, beberapa hari yang lalu, beras impor asal Thailand dan Vietnam banjiri Tangerang. Bayangkan. Dan apa alasan pemerintah? Karena El Nino. Hei rezim Jokowi, apakah El Nino itu hanya melanda Indonesia? Padahal Thailand dan Vietnam iklimnya sama dengan Indonesia.
Di sana bikin statement yang meresahkan, tidak ada konsekuensinya. Ini susah dapat orang kayak gini nih. Saya dulu pernah guyong-guyong sama orang ya. Iya. Untuk dapat orang seperti Jokowi yang tidak tahu malu, nekat, berani menghadapi segala hujatan tanpa merasa bersalah, itu mungkin perlu waktu 100-200 tahun sekali. Jadi Para sobat, banyak para pakar yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan seorang Anies Baswedan butuh waktu 100 tahun. Ya, karena Anies masih muda, cerdas, santun, berwawasan global, pernah nyantri, cerdas, smart, pintar, dan dicintai wong cilik. Butuh waktu 100 tahun bagi Indonesia untuk mendapatkan sosok seperti Anies Baswedan. Dan Prof. Rias Rasyid ini tak mau kalah. Jokowi tak mau kalah rupanya untuk mendapatkan sosok seperti Jokowi yang suka ingkar janji, yang tak punya malu, yang kata orang Jawa rai gedek, butuh waktu 100 hingga 200 tahun untuk mendapatkan sosok seperti itu. Jadi kalau dia ini pergi, susah dapat gantinya. Jadi para konspirator di luar yang ingin melanjutkan Jokowi ini dengan orang lain, susah dapat orang, Pak. Yang persis seperti dia itu susah. Kalau ke depan nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor apa lagi? Uang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Harusnya kita ini malah bisa ekspor. Kok import itu? Prof. Rias Rasyid benar, emang sangat sulit untuk mendapatkan presiden seperti Jokowi. Bayangkan para sobat, kok nggak malu ya? Lihat, pidato dia, lihat saat kampanye. Stop impor beras, stop impor daging, stop impor sayuran, apapun stop impor, stop impor. Tapi kebijakannya hampir 10 tahun ini, lihat apakah petani makin sejahtera? Enggak. Urusan pupuk aja nggak becus menyediakan untuk petani. Solar untuk traktor petani sulit, harganya mahal. Dan yang aneh, dia ngomong stop impor beras, tapi kenyataannya dalam 9 tahun lebih terakhir ini hobinya impor beras. Dia juga bilang bahwa impor beras itu mengapa di rezim sebelum Jokowi dia bilang sering impor, ya karena menguntungkan. Bayangkan, dia mengkritik rezim sebelumnya impor beras itu menguntungkan, tapi apa yang terjadi di rezim Jokowi, impor beras jauh berlipat-lipat lebih banyak, dan tentu saja itu menguntungkan. Menguntungkan siapa, Pak Jokowi? Tolong dijawab. Dikit-dikit impor, dikit-dikit ngimpor. Hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Dan yang senang impor ini ya. Bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor dan ngambilnya. Bayangkan para sobat, kok nggak punya malu ya? Dia sendiri bilang, dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Hobinya ngimpor. Itu pasti karena untungnya gede, bayangkan. Orang yang ngomong gitu seharusnya kan stop impor, mensejahterakan petani, tapi tidak bagi Jokowi. Impor lebih berlipat-lipat ganda dibandingkan rezim sebelumnya. Artinya apa? Dia sendiri yang bilang, impor itu menguntungkan. Impor itu menguntungkan. Yang untung siapa, Pak Jokowi? Ya rezim sampeyan iku. Dan tentu saja cukong-cukong pengimpor yang orang-orang itu sangat dekat dengan sampean sendiri. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar.
Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.